Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dimanapun Anda berada, untuk semua saudaraku yang sudah nyimak dan menonton channel kami dari Padepokan Macan Loreng, semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungannya Allah, diberi sehat walafiat, diberi umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat untuk dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, saudaraku semuanya, saya dan Mas Huda akan menguak misteri atau fenomena bencana alam yang terjadi di akhir tahun ini 2025, tepatnya ada di Aceh dan di Sumatera. Nanti kita akan melakukan proses mediumisasi. Nanti kita akan hadirkan bangsa gaib dari golongan gaib yang mengetahui tentang fenomena alam, bencana alam yang terjadi di Aceh dan di Sumatera. Mohon doanya saudaraku agar kami diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses mediumisasi ini. Dan untuk saudaraku semuanya, proses mediumisasi ini cukup diambil sisi baiknya saja, diambil hikmahnya saja, yang baik dipakai, yang buruk dibuang yang jauh-jauh, karena proses mediumisasi ini tidak mewakili kebenaran, tidak bisa dipercaya 100%, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma diambil sisi positifnya saja. Jadi penonton yang cerdas, yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Baiklah, langsung saja mari kita mulai saudaraku semuanya. Kita lakukan proses mediumisasi. Siap Mas Sudah? Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Assalamualaikum ya malaikat, saya minta dibersihkan tubuhnya mediator. Tidak ada jin, setan, siluman, fasik ataupun iblis yang bisa menyusup ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Apabila ada penyusup dari golongan-golongan fasik, semuanya terlempar neraka jahanam. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dari golongan gaib yang sudah muslim, yang mengetahui tentang bencana alam yang terjadi di Aceh dan di Sumatera, masuk ke dalam tubuhnya mediator yang ada di depan saya ini. Allah. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, masuk. Kuasai jasadnya mediator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini dengan siapa ya? Saya Ki Dharma. Apa maksud kamu memanggil saya ke sini? Saya tidak tahu ini tempat apa ini. Ki Dharma ini dari golongan apa? Saya dari golongan jin. Sudah masuk agama Islam, Ki? Saya sudah menganut agama Islam. Nah, untuk memastikannya, alangkah baiknya Ki Dharma mengucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi Muhammad. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya ya Ki ya. Ki Dharma ini tinggalnya di mana Ki? Saya penguasa di pedalaman salah satu hutan yang ada di Aceh di ujung barat Indonesia. Jadi Ki Dharma tahu tentang kejadian banjir bandang yang kemarin terjadi sama banjir lumpur itu? Tahu Ki di sana? Kami dari golongan gaib mengetahui bencana yang ada di alam dunia ini karena kami bangsa gaib bisa melihat itu semuanya. Itu apakah di alamnya Ki Dharma, di alam gaib itu juga terkena imbas dari dampak banjir itu? Sama di alam gaib juga sama terjadi bencana seperti halnya di dunia. Jadi sama ya? Sama-sama terkena imbasnya ya? Sama terkena imbasnya. Itu sebenarnya kenapa Ki? Kalau dari pandangan Ki Dharma? Semua musibah ataupun bencana alam yang terjadi di Nusantara ini itu semua atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita sebagai manusia yang sudah menganut Islam ajaran dari baginda Rasulullah SAW, seharusnya kita diberi ujian seperti itu harus menyikapinya dengan rasa sabar. Karena ini bencana yang sangat besar yang terjadi di Aceh ini, banjir bandang. Dulu itu kan sudah pernah terjadi ya tsunami di sana dulu. Tahun 2000 berapa? 2004 Ki. Iya benar itu 2004. Sudah lama sekali itu kejadiannya. Nah itu kan ada salah satu masjid itu yang masih kokoh itu, kok bisa ya Ki ya? Karena semua kejadian alam yang terjadi di dunia ini semua atas kehendak Allah. Dan masjid itu adalah salah satu tempat ibadah, tempat yang disucikan umat Islam untuk melakukan ibadah. Dan masjid itu pasti dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah. Masya Allah. Berarti dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah ya Ki? Benar. Yang ada di sana itu. Nah ini kembali Ki ke topik awal. Saya menghadirkan Ki Dharma ini kan saya pengen tahu tentang banjir bandang yang terjadi kemarin. Itu sebenarnya kenapa Ki? Kita sebagai bangsa golongan gaib, apalagi saya sudah mengenal ajaran Islam, sudah mengetahui maksud tujuan Allah memberikan musibah itu. Dan itu juga berlaku juga untuk manusia. Kenapa terjadi bencana itu? Karena ada ulah-ulah para manusia yang suka merusak alam. Alam yang terjadi di Aceh itu karena banyak hutan-hutan yang ditebangi. Oh berarti banyak pepohonan yang ditebangi di sana ya Ki ya? Benar. Kenapa mereka menebang hutan itu? Itu kembali ke manusianya, itu untuk tujuan duniawi. Karena mereka sudah dibutakan oleh duniawi. Apapun yang ada di
bumi ini akan mereka kelola untuk menuruti nafsu dunianya. Astagfirullahaladzim. Kita bangsa golongan gaib Iya, yang sudah Islam juga merasa kasihan juga melihat manusia yang tidak bersalah ikut kena imbasnya atas kejadian musibah ini. ini karena kan banyak juga yang meninggal kan. Innalillahi. Iya benar itu. Ternak-ternak juga banyak yang hanyut terbawa arus banjir ya kan. Benar itu. Harusnya manusia itu introspeksi diri, muhasabah diri dengan apa yang terjadi di alam ini. Iya, harusnya memang seperti itu. Jadi semua bencana yang terjadi di akhir tahun ini kan bisa dijadikan pembelajaran untuk kita semua, ya Ki ya. Benar itu. Selain itu, apalagi yang Anda ketahui tentang bencana alam ini? Semua di tanah Nusantara ini semuanya pasti akan terjadi bencana alam, mulai dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat Indonesia. Tidak luput semuanya atas kehendaknya. Dan dengan adanya bencana itu menjadi teguran pada kita semuanya, bangsa golongan gaib beserta umat manusia juga. Teguran agar sadar hidup di dunia ini untuk apa. Maksudnya bisa Anda perjelas lagi? Jadi manusia di dunia ini ada tujuannya, ada maksudnya. Allah menciptakan manusia hidup di dunia ini agar kita bisa selamat sampai ke surganya Allah nanti. Oh, mencari amal sebanyak-banyaknya ya Ki ya? Benar. Oh ya, itu kan ada hadisnya kan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah ya Ki ya? Benar itu. Karena umat manusia yang sudah beragama Islam sepatutnya sudah punya kewajiban untuk menjalankan ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Dan dengan teguran ini menjadikan pelajaran untuk semua manusia, bukan hanya di Nusantara ini, tapi di seluruh dunia, tidak luput dari kehendaknya. Kalau manusianya belum sadar gimana ya? Allah akan memberikan bencana yang lebih besar lagi sampai mereka sadar. Nauzubillah min dzalik. Bahkan sampai merenggut nyawa jiwa mereka, karena itu sudah menjadi pilihannya manusia itu sendiri. Dan ini memang di akhir tahun ini, di 2025 ini banyak sekali bencana yang terjadi. Pertama, angin topan, ya kan? Terus banjir di mana-mana, hujan terus-terusan. Jadi kalau pohonnya ditebangi kan memang tidak ada resapan ya Ki ya. Benar itu. Nah itu faktornya kalau Ki Dharma lihat itu sebabnya itu apa saja Ki yang bisa menimbulkan bencana di akhir tahun ini? Sebab-sebabnya itu. Jadi manusia itu harus bisa introspeksi diri, harus bisa mentaubati diri
Kembali ke jalan yang lurus, jalan yang benar, dengan beribadah yang benar, menjalankan ibadah-ibadah wajib. Semua itu harus dijalankan. Apabila itu tidak dijalankan, maka Allah akan memberikan teguran dengan didatangkan bencana-bencana ini, agar manusianya itu sadar kembali ke jalan yang lurus lagi, ke jalan yang benar lagi. Nah, jalan yang tidak benar maksudnya Ki Dharma ini jalan seperti apa Ki? Yang dilakukan mungkin mereka lalai ya, tapi kan ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Jalan yang tidak benar itu jalannya gimana Ki, maksudnya? Mereka manusia hanya lahiriah saja Islam, tapi perilakunya, adabnya, hatinya tidak mencerminkan umat Islam. Mereka bahkan menghalalkan maksiat, menuruti hawa nafsunya. Jadi itu yang menjadikan salah satu faktor Allah mendatangkan bencana di tanah Nusantara ini dan di dunia ini, Untuk menegur itu ya. untuk menegur manusia-manusia yang lalai dengan kewajibannya sebagai umat Islam. Kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan manusia sehingga diturunkan teguran-teguran dari Allah? Bisa Anda sebutkan? Mereka tidak pernah menjalankan sholat 5 waktu. Terus? Mereka lalai, hatinya tidak pernah ingat Allah. Terus? Walaupun mereka beribadah hanya untuk dipandang umat manusianya sendiri itu, tapi hatinya kosong, tidak ada iman di hatinya. Terus sih? Yang melakukan maksiat itu akan memberikan dampak yang paling besar. Maksiat seperti apa Ki? Maksiat itu banyak, antara lain melakukan hubungan yang diharamkan. Berzina. Benar. Terus? Apalagi? Melakukan riba. Ya kan banyak Ki. Manusia-manusia yang melakukan hutang-hutang riba itu. Benar itu. Menurut Ki Dharma itu gimana? Karena riba itu sudah diharamkan dalam ajaran Islam. Karena itu sudah ada di Al-Quran yang sudah dibaca mereka setiap hari, tapi tetap mereka jalankan riba itu. Itu menjadikan salah satu penyebab Allah memberikan teguran, didatangkan bencana itu. Semoga kita semua yang selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala ya Ki. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Dikuatkan keimanannya. Amin. Selalu istiqomah, selalu memperbaiki diri. Amin. Selain itu apa yang Anda ketahui tentang musibah-musibah ini? Kami dari golongan gaib, kami sudah menjalankan ajaran Islam. Ya. Memberikan pesan kepada umat manusia, khususnya yang beragama Islam.
yang sudah mengetahui ajaran dari baginda Rasulullah agar selalu beribadah yang benar, selalu istiqomah menjalankan ajaran yang sudah diajarkan beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, masalah. Dengan begitu, mereka akan terselamatkan hidup di dunia dan di akhirat. Karena bencana ini tidak akan berhenti sampai manusia itu sadar. Dan berlaku ini untuk semuanya, yang beriman maupun yang tidak beriman. Semua akan terkena imbasnya. Semuanya akan terkena imbasnya. Yang beriman yang terkena imbasnya seharusnya menjadikan pelajaran, menjadi sabar. Karena di sebalik sabar itu ada pahala yang sangat besar. Betapa besar kasih sayang Allah SWT kepada umat manusia dalam dunia ini. Iya, sesungguhnya Allah sangat menyayangi kita, ya. Benar. Makanya ujian itu diturunkan itu untuk mengingatkan kita agar kita bisa kembali kepadanya, ya. Benar. Ibadahnya lebih khusyuk lagi, memperbaiki diri, terus memperkuatkan keimanan kita, ya. Benar itu. Apakah itu juga termasuk tanda-tanda, ya? Tanda akhir zaman itu memang sudah dekat. Anda kok bisa tahu? Kami yang bangsa golongan gaib mengetahui hal itu. Mengetahui tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya. Tapi kejadiannya tidak ada yang tahu, toh? Kejadiannya tidak ada yang tahu karena itu rahasianya Allah dan orang-orang pilihan yang sudah dikehendaki oleh Allah diberi pengetahuan akan datangnya akhir zaman itu. Masya Allah. Apa yang Anda ketahui tentang tanda-tanda akhir zaman? Tanda-tandanya sudah nampak. Akan banyak orang yang tidak menjalankan ibadah, lalai dengan tujuannya hidup di dunia ini. Itu menjadi tanda-tanda yang lebih sering dilihat, ya. Sangat-sangat terbaca. Terus selain itu, Ki, seperti kejadian di Mekah di sana sudah mulai terjadi hujan, bahkan sering sekarang. Bahkan katanya saya lihat berita itu sampai banjir gitu, Ki, katanya. Iya, dah. Benar, itu sudah menjadi tanda-tanda akan terjadi akhir zaman. Padahal di sana itu kan gurun kan, ya. Benar, daerah di sana itu memang daerah panas. Iya. Sangat jarang terjadi hujan. Ya udah, Ki siapa tadi? Ki Dharma, ya. Ki Dharma, saya Ki Dharma. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mau hadir di majelis kami ini. Ya, terima kasih saya sudah diundang didatangkan di sini. Iya, sama-sama. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya Allah, dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin. Kita bisa memperkuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memperbaiki diri, tafakur, amin, muhasabah, dan memperbaiki diri
Itu saja Ki yang ingin saya tahu tentang fenomena yang terjadi di akhir tahun ini. Selebihnya Ki Dharma boleh kembali ke tempatnya. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Ki. Dan saya sudah diundang di sini bisa memberikan pesan-pesan pada umat manusia. Iya, terima kasih banyak Ki Dharma ya. Silahkan Anda kembali ke tempatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya dan Nirwana. Makhluk yang dalam tubuhnya media dari golongan Islam ini keluar dari tubuhnya media tanpa menyakiti jasadnya media. Allah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahya dan Nirwana, 9 roh dan 7 semuanya sudah kembali ke dalam jasadnya dalam keadaan sehat, waras, akas, semangat, panjang umur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bisa. Terima kasih banyak untuk semua saudaraku yang sudah nyimak dan nonton channel kami dari Padepokan Macan Loreng. Semoga dari konten ini, dari video ini bisa diambil hikmah yang pembelajarannya, agar kita bisa introspeksi diri, agar kita bisa selalu menguatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa agar kita selalu sabar, ridho, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kejadian yang diberikan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saudaraku yang terkena musibah di sana, semoga diberi ketabahan, diberi kesabaran dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, dan semoga dilancarkan segala urusannya, semoga lekas membaik semuanya. Apabila dari kami, saya dari Padepokan Macan Loreng ada kata-kata yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.